Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian memahami bahasa Al-Qur'an yang akan dibahas, yaitu surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya, nikmat dan taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat bertemu di dalam Zoom ini. Terus yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, dan para umatnya sampai akhir zaman. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian ini, kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga niat kita, niat yang baik semua dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kajian ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baiti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita memulai dengan kajian ini. Silahkan kepada Ustadz Samsudin untuk memulainya. Mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, panjang umur, sampai mengkaji memahami bahasa Al-Qur'an, yaitu pertemuan ke-40 ya. Jadi alhamdulillah ini nyambung yang pertemuan bahasa Arabnya 21, jadi 61 pertemuan kita. Alhamdulillah Allah memberikan kesanggupan pada kita untuk tetap istiqomah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan menjadi ibadah kita semua, dan kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang mencintai Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan berupaya untuk mengajarkan kembali dan juga mengamalkannya. Pada malam hari ini kita masuk ke surat Al-Anfal. Jadi surat Al-Anfal ini terkait dengan Al-Anfal itu artinya gonimah, jadi rampasan perang ya. Jadi kita membahas Al-Anfal surat ayat yang kedua sampai keempat ya. Dan ini terkait dengan iman, dan ini sangat penting karena kita tidak bisa mendefinisikan iman sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena iman itu ada di dalam hati, sehingga definisinya pun harus mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah. Jadi al-mu'minun, jadi orang-orang yang beriman itu kriterianya mengikuti apa yang telah Allah tetapkan. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan sendiri, oh ini orang ini imannya bagus, atau orang ini beriman atau tidak beriman, atau ini orang ini berpura-pura beriman dan seterusnya. Jadi karena amalan hati ya kita mengikuti apa yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang beriman. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4 Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Innama hanya sesungguhnya, jadi kata kalau menggunakan innama artinya disebut dengan adatul hasr. Jadi adatul hasr itu artinya alat untuk membatasi hanya saja. Hanya itu saja. Jadi ini pembatasan. Jadi yang dinamakan dengan al-mu'minun hanyalah jadi orang-orang beriman itu hanyalah alladzina, orang-orang yang, ini isim mausul untuk banyak, orang-orang yang idza apabila atau jika dzukirallahu. Jadi dzukiro itu fiilnya fiil majhul, kata kerja pasif ya, pasif. Apabila disebut atau diingatkan kepada Allah, ada kalau yang aktifnya yadkuru Muhammadun Allahu bisa Allah Muhammad mengingat Allah gitu. Jadi ada failnya, ada subjeknya. Ini tidak disebutkan subjeknya. Jadi apabila disebut atau diingatkan kepada Allah, wajilat qulubuhum. Wajilat artinya bergetar atau gemetar atau tergetar juga boleh. Wajilat itu karena yang tergetar itu qulub. Qulub itu jamak dari qalbun. Jadi hatinya. Jadi hati-hati mereka itu tergetar atau gemetar. Jadi apabila diingat nama Allah, diingatkan nama Allah, atau dia ingat atau diingatkan kepada Allah, kemudian hati mereka tergetar, hati-hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan, ini juga kata kerjanya bentuk pasif ya. Tuliyat dibacakan, siapa yang bacanya terserah. Bisa jadi tuliyat itu kita dengar dari radio atau dengar dari kaset atau dengar dari HP atau dari manapun, atau ada yang membacakan kepada kita Al-Qur'an ya. Atau ada yang menyampaikan, ada memang kita minta diajari gitu, dibacakan Al-Qur'an. Wa idza tuliyat, apabila dibacakan alaihim kepada mereka ayat-ayat Allah, maksud Al-Qur'an, zadathum imana, bertambahlah kepada mereka keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang beriman itu kepada Tuhan mereka, yaitu kepada Allah, yatawakkalun, mereka selalu senantiasa bertawakal. Jadi yatawakkalun ini kata kerja bentuk present continuous. Jadi kata kerja namanya fi'il mudhari, yang selalu senantiasa mereka bertawakal. Jadi orang-orang yang beriman al-mu'minun itu hanyalah mereka-mereka yang apabila diingatkan kepada Allah, nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, atau yang sudah kita bahas Asmaul Husna yang sudah kita bahas sebelumnya, hati mereka bergetar. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, maka imannya mereka bertambah, dan hanya kepada Tuhan mereka, yaitu hanya kepada Allah lah mereka selalu senantiasa bertawakal. Kemudian alladzina yuqimuna. Jadi dilanjutkan jadi alladzina ini sama dengan alladzina sebelumnya, berarti ini lanjutan. Atau kalau dibuat redaksinya dan juga gitu. Dan juga mereka orang-orang yang. Jadi bukan hanya yang tadi wajilat qulubuhum, kemudian tuliyat alif ayat zadatum imana, dan juga bukan hanya tawakal, tapi dan juga orang-orang yang selalu yuqimuna. Yuqimuna fi'il mudhari, itu kata kerja bentuk present continuous yang selalu senantiasa ya, mereka menegakkan as-sholata. Itu, dan juga orang-orang yang selalu menegakkan sholat. Wa mimma ini dua kata, min dan ma. Min artinya tapi sebagian, dan dari sebagian apa saja, apa-apa, rozaknahum yang telah kami rizkikan kepada mereka, yunfikuna, mereka selalu berinfak.
atau mereka selalu menginfakkannya. Ini juga fiilnya fiil mudhari, jadi present continuous, jadi selalu senantiasa. Jadi kebiasaan. Kemudian ulaika mereka itulah, mereka ini isim isyarah untuk banyakan ya. Mereka itu semua mereka ini isim domir untuk banyakan. Al-mu'minuna haqqan adalah orang-orang yang beriman haqq sebenar-benarnya iman. Jadi sebenar-benarnya. Jadi al-mu'minuna haqqan, orang mukmin yang sebenarnya gitu. Orang mukmin yang sebenarnya. Lahum, nah kemudian ayat ini ditutup ya, surah ayat keempatnya ditutup dengan diberikan, jadi lahum itu bagi mereka, untuk mereka. Jadi untuk orang-orang yang beriman dengan iman yang benar itu, maka bagi mereka akan mendapatkan darajatun inda rabbihim, derajat-derajat. Jadi jamak muannas salim, bukan hanya satu derajat, satu tingkat, tapi tingkatan-tingkatan. Ditafsirkannya yang sangat tinggi gitu. Kalau darajatun berarti tingkatan atau level yang sangat tinggi. Inda rabbihim, di samping Tuhan mereka. Jadi derajat yang mulia, yang tinggi di samping Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini atof ya, dan jadi paket. Bukan hanya derajat yang tinggi, juga magfiratun. Dia mendapatkan ampunan. Jadi lahum magfiratun. Dan ini sangat dibutuhkan karena banyak dosa. Bukan berarti orang yang beriman itu tanpa pernah berbuat dosa. Justru orang beriman itu ketika berdosa dia kemudian mohon ampun. Dia menyesal, dia bertobat, maka Allah memberikan kepadanya magfirah, ampunan. Warizkum karim, dan ini paket juga dan waw atof rizkun. Nah, rizkunya pakai tanwin, artinya rizkinya ini nakiro. Apakah rizki di dunia atau di akhirat atau dua-duanya? Karimun yang mulia, karimun juga yang mulia, sifatnya juga pakai nakiro. Rizkun karim, makanya ditafsirkan bisa rizki yang baik di dunia, rizki yang baik di alam barzah, rizki yang mulia di sisi Allah di yaumil qiyamah, yaitu di surga. Jadi orang-orang yang imannya benar, maka dia akan mendapatkan 3 hal. Derajat, dan darajatun juga pakai tanwin, ini derajat yang tinggi mulia di dunia, derajat yang tinggi di alam barzah, derajat yang tinggi di akhirat. Dan juga ampunan, magfirah. Ya. Di ketika hidup ini Allah ampuni dosa-dosanya. Di alam barzah, kalau seandainya ada dosa yang terbawa ke alam barzah, kemudian Allah juga bisa ampuni dosa-dosa yang tersisa yang terbawa sampai mati. Dan kemudian di akhirat juga ketika di yaumul hisab, Allah juga memberikan ampunan atas dosa-dosa yang masih tersisa. Jadi magfiratun ya. Kemudian warizkun karim, rizki yang mulia di dunia, rizki di alam barzah, dan rizki di akhirat dalam bentuk imbalan pahala berupa surga. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita semua, dan hendaklah kita menjadi renungan bagi kita, karena ayat ini memang ya untuk orang-orang yang sudah beriman. Tapi apakah benar enggak iman kita? Ya, sudah selaras enggak dengan apa yang didefinisikan atau kriteria yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, jadi kriteria orang-orang yang beriman. Karena ayat yang kedua ini menegaskan bahwa di sini disebutkan ciri orang yang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kemudian yang kedua, apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Wa idza tuliyat alim ayatu zadatun imana. Kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal, selalu bertawakal kepada Allah. Jadi refleksi pada kita, apakah benar ketika kita mendengar nama Allah, diingatkan kepada Allah, kemudian tergetar hati kita, itu bisa dua. Ya, kalau kita mendengar sifat-sifat Allah yang yang itu penuh dengan positif ya, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan seterusnya, kita berharap, namanya roja, berharap agar kita mendapatkan sifat-sifat Allah yang seperti itu. Jadi rahmat, kita ingin dapat rahmat Allah, rahim Allah, kita dapat magfirah dari Allah, dan seterusnya.
Dan kemudian juga ada khauf di situ, itu bergerak hatinya. Ketika kita berbuat maksiat, kemudian Allah itu juga ada sifat-sifat yang keras. Ada syadidul iqab, dzuntiqam. Jadi yang sangat keras sanksinya, ya. Yang sangat yang muhin, yang menghinakan. Bisa yang menjatuhkan, yang bukan hanya memuliakan, tapi bisa mudil, bisa menjatuhkan, bisa menurunkan harkat martabat, bisa menghinakan dan seterusnya. Jadi antara khauf dan roja dalam Asmaul Husna, jadi ada pasangan-pasangan yang sudah kita pernah bahas. Jadi bukan hanya aspek positif ya. Jadi Allah yang meninggikan, juga Allah yang menjatuhkan. Allah yang memuliakan, juga Allah yang menghinakan. Jadi antara dua sifat pasangan itu, yang satu kita roja, berharap, yang satu kita khauf, kita khawatir. Nah, orang-orang yang di dalam hatinya ketika disebut nama Allah yang yang memberikan positif ya, maka kita berharap. Ketika mendengar Ar-Rahman, ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita berharap dapat rahman dan rahim Allah. Ketika kemudian kita mendengar ya, misal Allah itu mudillu, kita mohon ampun, perlindungan pada Allah agar Allah tidak menghinakan kita, tidak menjatuhkan harga diri kita dan seterusnya. Jadi wajilat qulubihim artinya ketika mendengar nama-nama Allah, kemudian hatinya itu merespon ya. Bisa khauf, bisa roja. Itu responnya. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran atau kita mendengar, bisa kita membaca Al-Quran atau kita mendengar Al-Quran, maka kemudian bertambah atau enggak keimanan kita, atau kita tidak ada respon apapun. Jadi baca Quran juga ya antara mendengar pun hanya mendengar saja, mungkin hanya masuk dari telinga kanan atau telinga kiri, ya cuma tidak ada respon apapun. Atau kita sebaliknya. Jadi begitu kita mendengar ayat Al-Quran, kita merespon. Jadi kita semakin yakin. Dan inilah hebatnya Al-Quran. Al-Quran itu walaupun kita tidak paham artinya, tapi kalau kita membacanya dengan keimanan, itu akan terbawa. Jadi terbawa. Bahkan kemudian ya kalau kita mungkin pernah yang sholat misalnya di Masjidil Haram itu, ketika mendengar bacaan imam ya, Masjidil Haram misalnya, sebagian jamaah kita itu nggak ngerti artinya. Kalau yang ngerti itu pasti kemudian terbawa kadang. Karena dengan nadanya saja, begitu nadanya sedih, kemudian terbawa, ikut nangis gitu. Dan itu hal yang sulit untuk dijelaskan secara akli gitu. Kenapa kok bisa terbawa, hanyut kemudian bisa menangis? Dan memang disunahkan kalau membaca Al-Quran itu kalau kita tahu maknanya, ketika membaca ayat-ayat yang memang itu sebagai ancaman, ayat-ayat yang yang nazir ya, peringatan-peringatan, itu diupayakan seperti tabaka itu seakan-akan menangis atau memang nadanya nada sedih gitu. Tetapi ketika membaca ayat-ayat yang berupa surga atau Bashir atau kabar gembira, kemudian diupayakan nadanya nada optimis atau nada penuh harap gitu. Ketika membaca ayat-ayat doa, kita diperintahkan untuk berdoa. Ketika ayat-ayat ancaman, kita diperintahkan untuk ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah. Jadi ini memang bisa tergantung kondisi ya kita, atau kita paham atau tidak terhadap ayat Al-Quran. Oleh karena itu begitu pentingnya kita mencoba untuk memahami. Makanya saya dikasih judul kajian malam Kamis ini, memahami bahasa Al-Quran. Maksud saya supaya kita semakin mencintai Al-Quran, semakin termotivasi untuk baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan berupaya untuk memahami. Dan tentunya kalau itu terkait dengan ayat-ayat hukum, ya kita melanjutkan dengan perbuatan kita. Kita tidak lanjuti. Karena Al-Quran sebagai hudan. Kemudian di ayat 2 yang terakhir ini, kita bertawakal. Jadi kita, apakah selama ini kita termasuk orang bertawakal? Dan tentunya tawakal itu yang sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kriteria tawakal itu
bukan berarti identik dengan fatalistik, bukan identik dengan pasrah tanpa usaha. Karena Rasulullah SAW ketika mendefinisikan makna tawakal, beliau menganalogkan dengan burung yang sering kali saya sampaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama yarzuqu tayra tagdu himasan wa taruhu bitana." Rasulullah bersabda, kalau sekiranya kalian itu betul-betul bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, maka pasti Allah akan memberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki pada seekor burung. Jadi perumpamaan makhluk yang tawakal itu burung. Rasulullah menggambarkan burung. Apa yang dilakukan oleh burung? Tagdu himason. Dia berangkat di pagi hari dengan perut yang kosong. Perut yang kosong. Setelah kemudian di sarangnya, begitu bangun pagi-pagi, dia mengepakkan sayapnya, kemudian dia terbang dalam keadaan perutnya kosong. Jadi tagdu berangkat pagi hari, tagdu itu pagi-pagi banget, goda gitu, pagi-pagi banget, begitu keluar sinar matahari, mereka kemudian bisa terbang ke sana kemari menjemput rizkinya. Dan kemudian wataruhu bitonan, dan pulang di sore hari, taruhu itu pulang sore hari ya ke sarangnya, bitonan dengan perut yang sudah kenyang, sudah penuh. Bitonan perut yang sudah penuh. Kalau dia punya anak di sarangnya, dia membawa untuk bekal untuk anaknya. Nah itu perumpamaan tawakal itu, karena tidak ada burung kecuali lagi sakit ya, tidak ada burung begitu bangun ya dari tidurnya kemudian tidur lagi, nggak ada. Jadi maka ada istilah orang tua kita dulu, jangan tidur habis subuh karena nanti rezekinya dipatuk ayam. Jadi ayam itu menyetik apes ya. Jadi apes itu salah satunya burung, jenis burung kan, ayam itu. Jadi rupanya itu mensitir hadis Rasul. Ya, jangan sampai kalah sama burung. Burung itu identik dengan makhluk yang tawakal. Dia tidak tahu rezeki dia di mana, tapi dia berusaha semaksimal mungkin. Dia terbang ke sana kemari dan ternyata Allah menyediakan rezeki di tempat yang dia juga tidak tahu. Jadi min haitsu la yahtasib gitu ya. Nah, mestinya manusia yang bertawakal itu lebih hebat daripada burung, karena kalau burung tidak disertakan akal untuk dia bisa kemudian berpikir, ya, sementara manusia memiliki akal. Jadi sangat aneh kalau ada manusia yang potensinya jauh lebih hebat dari burung, tapi kemudian memaknai tawakal, malah kemudian dia berleha-leha, tidur-tidur saja, atau wiridan saja di masjid ketika orang-orang sedang mencari nafkah misalnya. Jadi apapun alasannya, jadi orang yang bertawakal itu identik dengan orang pekerja keras, tetapi yakin bahwa Allah menyediakan rezeki, walaupun kita tidak tahu rezekinya di mana, seberapa banyaknya. Itulah orang-orang yang tawakal. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan doa tawakal itu sebelum melangkahkan atau ketika melangkahkan kaki dari rumah menuju tempat usaha kita, dengan ucapan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku telah bertawakal kepadamu, tidak ada daya dan tidak ada upaya. Bismillah, kemudian kita berangkat. Itulah tawakal. Kemudian ayat yang ketiganya, ternyata orang mukmin itu tidak hanya identik dengan apa yang ada di dalam hatinya. Tadi hatinya bergetar, kemudian imannya bertambah, kemudian tawakal. Tapi juga ada amalan yang wajib. Ada perbuatan yang selalu harus dilakukan. Itu sebagai identitas orang yang beriman. Yaitu alladzina yuqimuna sholata. Jadi identitas orang beriman itu ketika dia selalu berupaya untuk menegakkan sholat. Dan as-sholat di sana yang dimaksud adalah sholat wajib. Yaitu sholat 5 waktu. Ya. Dan yukimuna artinya yang selalu senantiasa dia berusaha tidak pernah lewat dan tidak boleh lewat. Tidak boleh kalau ataupun lupa harus qadha. Kalau ataupun dia misalnya ketiduran harus qadha. Itulah sholat 5 waktu. Artinya sholat 5 waktu itu mutlak harus dikerjakan dan tidak ada alasan untuk kemudian tidak mengerjakannya. Bahkan kalau dia misalnya sakit pun maka ada keringanan, ya, keringanan. Kalau dia tidak bisa berdiri, maka keringanan itu sebutnya rukhsah. Jadi kalau masyakoh, kalau susah dia untuk berdiri, maka suruh duduk. Kalau duduk pun nggak bisa, dia suruh berbaring.
Kalau berbaring pun tidak bisa, ya baring miring gitu ya, menghadapkan, maka kemudian dia terlentang. Dan terlentang kalau toh pun bisa tidak bisa menggerakkan apapun, maka cukup dengan isyarat. Kalau toh pun tidak bisa dengan isyarat, maka disolatkan. Ya, disolatkan artinya sudah lewat, gitu ya. Jadi memang itulah sholat 5 waktu. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman, tapi tidak sholat 5 waktu, maka imannya bohong. Dia bukan orang yang beriman hakka. Karena ditegaskan di sini oleh Allah, ya surat Al-Anfal ayat 3 ini, alladzina yuqimuna sholat. Yaitu orang yang selalu yang memelihara sholat, yang menegakkan sholat. Ya, sholat 5 waktunya. Sedangkan sholat-sholat sunnah itu sebagai nafilah tambahannya. Dan kemudian yang kedua, ternyata tidak cukup hanya menegakkan sholat. Wa mimma, dan dari sebagian rozaqnahum yang kami telah rizkikan kepada mereka, yunfikun. Nah, kata-kata yunfikun atau infak itu sifatnya umum, artinya mengeluarkan. Yunfikun atau infak itu mengeluarkan, ada infak wajib, ada infak sunnah. Nah, di sini disebutkan yunfikun bukan atu zakah, tidak zakat, tetapi berinfak. Mereka selalu berinfak. Infak wajib itu kalau dia punya tanggungan keluarga, nafkah adalah infak wajib. Jadi seorang suami, seorang ayah wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Maka dia sedang melakukan infak wajib. Infak wajib. Kemudian kalau seandainya dia punya harta sudah 1 tahun, saldonya sampai nisab seharga 85 gram emas misalnya, maka dia keluarkan zakat. Nah, zakat mal yang 2,5% setiap tahun itu menjadi infak wajib dia. Kemudian ada infak wajib lagi kalau seandainya dia bernazar, ya bernazar, maka menjadi infak wajib. Kemudian membayar hutang kalau sudah jatuh tempo, dia punya untuk bayarnya, itu juga infak wajib. Nah, kemudian ada infak yang sunnah. Infak yang sunnah itu kalau kita berikan kepada orang yang membutuhkan, namanya sodakoh. Jadi kita mengeluarkan harta dan diberikan kepada orang yang membutuhkan, namanya sodakoh. Bisa jadi kita mengeluarkan harta kepada orang yang tidak membutuhkan, tetapi sebagai untuk mengikat tali saling mencintai, maka disebutnya dengan hadiah. Jadi hadiah itu adalah ya, pemberian kepada seseorang yang menerimanya tidak orang yang membutuhkan. Ya. Maka Rasulullah juga menyatakan tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian saling mencintai. Jadi ini infak yang sunnah. Ya. Kemudian ada infak yang diberikan, jadi infak sunnah, tapi diberikan kepada keluarga karena tadi persaudaraan keluargaan dan hartanya dalam bentuk harta yang tidak bergerak, ya seperti tanah, rumah dan sebagainya, itu namanya hibah. Ya. Kemudian ada infak yang diberikan dan kepemilikan menjadi milik umat, namanya wakaf. Ya. Jadi ini infak, dan ternyata dalam Al-Quran orang-orang yang beriman itu selalu senantiasa berinfak, baik infak wajib atau infak sunnah. Jadi kalau infak wajib itu mutlak harus dikerjakan, sedangkan infak sunnah ya selalu dia upayakan. Dan oleh karena itu orang-orang beriman itu adalah orang yang istiqomah untuk menunaikan sholat 5 waktu dengan sempurna syarat-syaratnya dan rukun-rukun sholatnya, serta melaksanakan tepat waktu dengan khusyuk dan tunduk semata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Jadi infak maksud bisa mengeluarkan zakat atau semua hak-hak Allah baik yang sunnah ataupun yang wajib. Makanya tadi bisa infak wajib, bisa infak sunnah. Dengan banyak hal nanti kita bisa, kalau seandainya ini bisa kita diskusikan terkait dengan infak sunnah. Bahkan kalau sedekah tidak hanya sekedar harta, bahkan berbuat baik pun itu sedekah. Bahkan senyum di hadapan saudara kita pun itu bagian dari sedekah. Kemudian di akhir surat Al-Anfal ayat 4 ini Allah menegaskan ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jadi intinya dalam surat Al-Anfal ayat 4 ini Allah menjanjikan dan itu menegaskan ini karena di atasnya innamal mu'minun, di sini kemudian hum al mu'minuna haqqan. Jadi betul-betul
definisi ini adalah benar-benar definisi tentang orang yang beriman yang sebenarnya. Maka kemudian dijanjikan oleh Allah dengan 3 hal. Pertama, derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua, ampunan dari Allah. Yang terakhir adalah rezeki yang mulia. Nah, sebagai penegasan, ya Rasulullah SAW terkait dengan kriteria ini, Rasulullah SAW mencontohkan. Jadi suatu hari Rasulullah SAW sedang ada di mimbar, kemudian beliau mengatakan kepada Abdullah bin jadi qari'ur Rasul dengan menyatakan kepada Abdullah bin Mas'ud ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud ada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud disebut qari'ur Rasul, jadi pembaca Al-Qur'an Rasul karena suaranya sangat merdu. Beliau menyatakan kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'udin, Iqra alayya Al-Qur'ana. Ya Ibnu Mas'ud, bacakan untukku Al-Qur'an. Jadi bacakan untuk Al-Qur'an. Jadi beliau ingin mendengar gitu. Kemudian fakultu Ibnu Mas'ud mengatakan, aku berkata, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzila. Ya Rasulullah, apakah aku harus membaca Al-Qur'an untukmu padahal Al-Qur'an diturunkan kepadamu? Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah? Inni uhibbu an asma'u min ghairi. Aku sangat menyukai untuk mendengar Al-Qur'an itu dari orang lain, dari selainku. Jadi beliau mendengar gitu, ingin mendengar bacaan Quran itu dari orang lain. Kemudian apa yang faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Maka kemudian aku membacakan untuk beliau surat An-Nisa. Maka aku membacakan untuk beliau surat An-Nisa. Hatta ji'tu ila hadil ayat, sampai beliau membaca ya sampai dari 40 ayat ya dari surat An-Nisa itu. Jadi sampai ayat yang berbunyi wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahidan. Jadi yang artinya adalah lalu bagaimanakah? Jadi seperti pertanyaan wa kaifa. Lalu bagaimana pendapatmu wahai Muhammad? Apabila kami telah menurunkan, telah mendatangkan untuk setiap umat itu seorang saksi, yaitu setiap umat seorang rasul. Saksi dimaksudnya seorang rasul. Dan kami wajib nabika, dan kami utus engkau atau datangkan engkau ala haulai untuk semua umat. Dari umat yang pertama umat Nabi Adam sampai akhir zaman. Ala haulai untuk semua mereka itu umat-umat itu syahidan sebagai rasul atau sebagai saksi. Kemudian beliau mengatakan hasbukalan, cukup sampai situ. Kemudian Ibnu Was mengajutkan wa altaftu ilai. Kemudian aku menoleh kepada beliau faida ainahu tadrifani. Ketika itu dua mata Rasulullah SAW menangis bercucuran air mata. Jadi bagaimana Rasulullah SAW menyimak betul ayat Al-Qur'an, kemudian ya tadi sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an ini bahwa wa idza tuliyat alaihim zadatun imana wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayati zadatun imana. Jadi beliau kemudian menyatakan cukup 40 ayat dan begitu berat ayat 40 ini yang mengatakan bagaimana pendapatmu ya Rasul? Apabila setiap umat kami turunkan seorang rasul dan engkau kami utus untuk menjadi rasul bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Maka Rasulullah SAW menangis. Kemudian dalam beberapa hadis Rasulullah SAW mengatakan la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid darni. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah sampai atau kalau ataupun susu yang telah diperah itu bisa masuk ke tempat keluarnya kembali. Artinya tidak mungkin orang yang menangis karena takut kepada Allah akan dimasukkan oleh Allah ke nerakanya. Atau di dalam sebuah hadis yang terkait dengan 7 orang yang akan mendapat naungan dari Allah ketika tidak ada naungan lagi, yaitu ketika di padang mahsyar. Salah satunya adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Jadi sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Jadi ada 7 kelompok manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada hari ketiga tidak ada naungan kecuali naungan darinya.
Salah satunya adalah seorang yang mengingat Allah di kala sendirian di malam hari. Kemudian kedua matanya mengalirkan air mata. Dia menangis. Itu yang akan dilindungi oleh Allah ketika di padang mahsyar yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Kemudian juga dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Ainani la tasmahuman naru, ainun bakat min khasyatillah, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." Ada dua buah mata yang tidak akan tersentuh api neraka, yaitu mata yang menangis merasa takut kepada Allah dan mata yang berjaga-jaga di malam hari ketika menjaga pertahanan kaum muslimin dalam jihad fisabilillah. Maka dari itu ya ayat ini mengingatkan kita semua, karena Rasulullah juga bersabda, al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman ini kadang naik, kadang turun. Al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Atau para sahabat menambahkan iman itu diwujudkan dalam bentuk ucapan dan amalan. Dan karena ucapan dan amalan itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu naik atau turun. Naik kalau dia taat, kemudian turun kalau dia maksiat. Maka dari itu biasakan kita berdoa pada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau doa yang lebih panjang, minta kepada Allah agar kita dalam hati kita merasa takut kepadanya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyati wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, anugerahkan untuk kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi antara kami dan perbuatan maksiat kepadamu, dan anugerahkan kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke surga. Ini sebagai renungan, adakah sifat tadi yang seorang orang beriman yang sebenarnya itu pada diri kita, yakni bila disebut nama-nama Allah maka bergetarlah hati kita. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahkah keimanan kita. Jika belum ada, maka mari segera minta dibukakan pintu rahmat dan hidayah dari Allah. Bisa jadi hati kita ini penuh dengan penyakit, ya, dan terutama penyakit hubud dunia, ya, alwahan, yang hubud dunia qaryatul maut, sehingga hati kita keras, hati kita itu sulit untuk tergetar, ya, tergetar dengan mendengar Allah, mendengar nama-nama Allah, mendengar ayat-ayat Allah. Jadi oleh karena itu ya kita coba, jangan-jangan kalau kita tidak tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran, tidak tersentuh ketika kita mendengar nama-nama Allah, maka bisa jadi hati kita tertutupi oleh mungkin kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu perbanyaklah kita mengingat Allah, mendekat diri kepada Allah, serta menjalankan semua aturan Allah, tunduk dan taat kepada Allah, agar kita menjadi hamba yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Ketika disebut nama Allah maka bergetar hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya kembalikan ke Kang Cucu, mangga dilanjut. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Kang Ustadz Sam yang sudah menyampaikan kajiannya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi diskusi ya. Kira-kira siapa yang akan menyampaikan? Silahkan. Kang Denny baru itu Kang Denny ya. Baru nongol tuh, Kang Denny dari Bandung. Ayo kita kasih dia waktu untuk memberikan pertanyaan atau komen ya. Kangen juga dengar suaranya nih. Silakan Kang Denny. Iya. Ya, ini bukan hanya pertanyaan kan. Jadi ini justru diskusi, komentar, tambahan dan apapun ya yang bisa terkait dengan materi yang kita sampaikan pada malam ini atau juga yang lain. Monggo silakan. Kang Denny belum ini kayaknya tuh Pak. Udah belum. Silakan udah dulu deh kalau ini. Saya lagi menyiapkan pertanyaan. Ya ini terkait dengan ini Pak Ustadz, sambil kita ini kan
Oh, ada Ibu siapa nih? Uni Susan ya? Uni Susan? Oh, enggak ada, belum ada lagi. Ini terkait ini Pak Ustadz, kalau itu memang berarti kita harus mengerti juga ya artinya ya. Artinya apa ketika dibacakan ayat Al-Quran, kalau nggak mengerti kan susah kita untuk meresapi dan sebagainya. Ya terkadang juga pada saat sholat gitu ya, membacakan surat-surat yang lain itu kadang-kadang imam setelah membacakan apa yang tadi sampaikan Pak Ustadz, apa kegembiraan atau kesedihan, ada yang dibaca cuman kan pelan ya, kita juga nggak tahu baca apa nih imam gitu. Kira-kira ada contohnya nggak Pak Ustadz? Ya, jadi memang gini, suasana hati ya, suasana hati ketika hati kita terikatnya dengan dunia, sulit gitu untuk kemudian bisa merespon ayat itu dengan sesuai dengan yang tadi disampaikan dalam Al-Quran itu, wa idza tuliyat alaihim zadatun imana, atau wajilat qulubuhum ketika mendengar ayat-ayat Allah atau ketika mendengar nama-nama Allah. Kan itu memang manusia. Jadi kadang-kadang mungkin teman-teman yang walaupun nggak ngerti nih apa yang dibaca tuh mungkin sebenarnya itu hafalan yang kita sudah biasa membacanya. Terkadang ketika suasana hati kita merasa tadi dekat dengan Allah, itu doa yang biasa saja gitu, yang biasa kita baca, itu ternyata membuat hati kita kadang-kadang terbawa, haru gitu. Dan itu tidak bisa dijelaskan. Tidak dijelaskan kenapa gitu. Tetapi kita juga bisa kadang-kadang itu kita berusaha untuk kemudian khusyuk. Kita semua bacaannya juga sama gitu. Tapi ternyata sulit ya. Ini yang saya rasakan. Jadi misalnya saya sering membaca di subuh malam Jumat itu atau Jumat pagi itu membaca surat Al-Fajr yang ayat terakhirnya kan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terkadang ya saya bisa dari mulai dua ayat sebelumnya sudah nangis tuh, sudah terbawa gitu. Tetapi pada kondisi yang lain sulit gitu, berusaha untuk ngeklop gitu ya suasana dan sebagainya. Itu ternyata nggak bisa gitu, nggak nangis, biasa aja gitu, tidak tersentuh walaupun maknanya saya paham gitu. Itu ternyata tadi memang hati ini memang harus diupayakan gitu, ingin yang membuat hati kita tergetar itu memang Allah. Jadi karena tadi upaya kita semakin dekat kepada Allah, maka pada saat itu kemudian Allah memberikan perasaan yang memang sulit dijelaskan, terbawa. Nah contohnya misalnya, kalau yang sudah pernah ke Tanah Suci, banyak di antara jamaah kita nggak ngerti tuh, bacaan imam tuh nggak ngerti. Tapi suasana hatinya karena dia sedang betul-betul di situ ingin bertobat dan ingat dosa-dosa yang telah lalu, kemudian tadi dia berharap bahwa dari ibadahnya ini akan diterima oleh Allah, itu terhanyut dengan bacaan imam dan bisa nangis. Ada contoh dulu tahun 2002 ketika saya berangkat haji, ada seorang dia satpam dari Semen Cibinong, kemudian dapat hadiah itu dihajikan bareng sama saya. Dia kebetulan dia mu'alaf dan dari Medan ya, Batak gitu ya. Kemudian pada hari pertama dia cerita, saya bingung Pak Ustadz, dia manggil ke saya Pak Ustadz saya bingung, orang-orang pada nangis, tapi saya itu nggak bisa nangis, saya orang Medan nggak boro-boro bisa nangis saya. Jadi aneh kalau orang Medan nangis gitu, yang gitu kan, saya nggak tersentuh, mungkin saya nggak, atau saya banyak dosa kali Pak Ustadz ya gitu. Saya bilang Bang, nanti bareng sholat subuh bareng sama saya kita ini di dekat arah Multazam gitu. Nah kemudian benar bareng sama saya karena sekamar sama saya. Kemudian subuh itu. Nah kemudian saya sengaja doa saya dikeraskan dan pakai bahasa Indonesia. Saya sengaja doa saya dan saya terbawa oleh doa saya. Jadi kemudian saya berdoa, ya Allah ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, sayangi mereka. Jadi saya menerjemahkan dengan bahasa yang dia juga dikeraskan supaya dia dengar gitu. Saya bilang, si abang aminin aja doa saya gitu. Saya sengaja tidak pakai bahasa Indonesia, tidak pakai bahasa Arab, saya bahasa Indonesia aja. Kemudian saya juga kaget, mulai dia goyah gitu,
Terus nangisnya keras. Saya juga kaget ya. Rupanya dia luapkan itu tangisan itu. Saya pegang itu. Bang, sadar Bang. Jangan keras-keras itu. Jadi perhatian orang-orang sekitarnya kan. Jadi setelah itu dia kemudian saya nggak tahu setelah nangis itu hampir setiap dia ke itu melihat Ka'bah dia nangis. Setiap melihat Ka'bah dia nangis. Dia ingat dosa-dosanya seterusnya. Jadi memang ya tadi menggetarkan hati itu rahasia memang ya Allah yang membuat kita seperti itu. Memang upaya kita adalah kita paham, itu upaya ya. Tapi belum tentu yang paham pun belum tentu bisa terhanyut dengan apa yang kita baca, yang kita dengar gitu. Ya, walaupun sudah paham, sudah ngerti dan sering gitu kan. Jadi memang ini Allah yang ini, makanya kita minta sama Allah, ya Allah tadi kan ada doa gitu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik dan seterusnya. Ya, atau kalau kita tidak hafal bahasa Arab, kita boleh berdoa ya Allah ampuni aku dan sebagainya, dan kemudian ungkapan itu dari hati kita dan kita minta ampun pada Allah sehingga nanti Allah menganugerahkan tadi bagaimana perasaan yang sulit digambarkan dan kemudian itu mendorong dalam bentuk tangisan dan keluar air mata yang ternyata keluar air mata setelah keluar itu rasa plong yang ringan banget tidak ada. Dan yakin ya teman-teman sudah pernah merasakan itu. Dan bahagialah kalau seandainya setiap kita sholat malam Allah anugerahkan itu rasa di dalam hati kemudian bergetar kemudian kita menangis. Itu luar biasa. Alam bisawab. Udah Daniel tadi. Tapi ini sebentar udah Daniel. Ada titip lanjut. Kang Denny, tapi lewat chat nih, lewat direct message kelihatannya. Titip pertanyaan yang cucu untuk Ustadz. Ketaatan akan meningkatkan iman, kemaksiatan akan melunturkan iman. Masalahnya, gimana untuk merawat ketaatan agar iman terjaga? Dan gimana merawat rasa takut agar kemaksiatan tidak dilakukan? Hatur nuhun. Mangga Pak Ustadz. Iya. Jadi ini bagaimana supaya terjaga? Jawabannya istiqomah. Ya. Istiqomah itu insya Allah pertama istiqomah itu membuat kita akan ikhlas. Ya. Kemudian istiqomah itu akan mengupayakan kita menjadi orang yang sabar. Karena sabar dalam pengertian dia tidak terpengaruh oleh situasi kondisi, tetap dia dalam keadaan sulit pun dia tetap menjalankan ketaatan itu. Itu sabar. Mana sabar? Jadi mana sabar itu ada yang terkait dengan musibah, kemudian dia ridho menerima musibah itu, atau sabar juga adalah istiqomah menjalankan ketaatan dalam kondisi apapun. Sebagaimana Rasulullah SAW diperintahkan dalam Al-Quran, wa'mur akhlaka bisolati wastabir alaiha. Ya Rasulullah Rasul perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha, dan untuk bersabarlah ketika menjalankan sholat. Ternyata sabar di situ bagaimana dia tetap istiqomah menjalankan sholat dalam kondisi apapun. Ingat zaman hidup Rasul, sholat itu juga perkara yang berat. Karena kalau sholat malam itu dingin, kalau dingin luar biasa. Kalau siang sholat duhur, sholat asar itu sholat duhur terutama panas luar biasa. Kemudian air juga tidak tersedia di daerah baik di Madinah ataupun di Mekah. Di Jaziratul Arab itu tidak mudah juga mencari air. Nah, sehingga kemudian sholat belum lagi menutup aurat itu tidak juga gampang untuk mendapatkan pakaian untuk menutup aurat karena pabrik garment belum ada pada zaman itu 14 abad silam. Sehingga berat gitu, menjalankan sholat itu berat. Nah, ternyata bukan hanya karena lingkungan situasi kondisi seperti itu yang berat, ternyata sekarang pun air banyak, apalagi di kemudian udara juga segar, di musim panas juga di masjid ada AC macam-macam, tapi ternyata berat. Bahkan ada orang yang tidak sanggup melangkahkan kaki ke masjid karena saking beratnya. Tapi kalau dia ke mall itu cepat banget gitu, sangat begitu ringannya. Makanya amalan yang paling berat itu menjalankan perintah Allah. Kenapa? Karena yang menjadi bebannya itu hawa nafsu. Nah, kalau kita membiasakan istiqomah, insya Allah itu beban-beban itu hilang dengan sendirinya. Sehingga kalau kita misalnya kita istiqomah dalam ketaatan, insya Allah tadi keikhlasan, kesabaran, kemudian enteng, ringan menjalankan kewajiban itu akan dia peroleh dan kemudian Allah akan bantu. Ya.
akan bantu. Ingat ya firman Allah yang pernah saya sampaikan, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah. Tsumastaqamu, istiqomah. Jadi konsisten dengan dia meyakini Allah, dengan konsekuensi mengimani Allah itu apa? Terikat dengan hukum-hukumnya, yaitu beriman dan bertakwa. Dan kemudian istiqomah, maka kemudian Allah akan berkata tatanazzalu alaihimul malaikatu. Kalau tatanazul artinya turunnya yang terus-menerus. Kalau nazala turun sekali, kalau tatanazul itu turunnya beriringan, berterus-menerus gitu. Malaikat. Jadi malaikat itu kapan diturunkan? Selama dia hidupnya, selama dia istiqomah, konsekuen dengan ketaatannya dan keimanannya, maka kemudian turun malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut, jangan khawatir menghadapi hidup ini, jangan sedih. Jangan sedih. Jangan sedih. Jadi kalau kita istiqomah dalam ketaatan, maka khawatir hidup, ketakutan dalam menghadapi kehidupan, dan kesedihan itu akan hilang. Dan orang yang tidak takut, tidak khawatir hidupnya, dan tidak sedih, itulah orang bahagia. Orang bahagia. Karena walaupun hartanya banyak, kalau dia takut kehilangan hartanya. Dia jabatan itu takut kehilangan jabatan. Sebenarnya dia nggak hidupnya nggak bahagia. Atau senantiasa kecewa dia, senantiasa sedih, kecewa, marah, macam itu nggak bahagia hidupnya. Jadi orang yang hidup bahagia itu adalah ketika kehilangan rasa khawatir, kemudian kehilangan tadi tidak pernah rasa sedih, tidak pernah merasakan sedih. Itulah orang yang bahagia. Dan plus ternyata wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika di akhir hayatnya Allah menurunkan malaikat, namanya malaikat Ijroil, pencabut nyawa. Dia akan mengatakan, karena diperintahkan oleh Allah, wa absyiru, berikan kabar gembira kepada orang istiqomah itu, bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang disediakan, yang telah disediakan untuk. Jadi bagaimana orang yang istiqomah itu bisa kemudian bisa hilang rasa khawatir, rasa takut, hilang rasa sedih, dan kemudian dia sangat bahagia karena di akhir hayatnya Allah menyediakan surga tempat dia kembali. Jadi intinya supaya kita bisa tadi tidak yazidu, tidak yangkus. Kalau yazidu itu pasti kita berharap yazidu, naik terus ya dampak keimanan kita. Tapi tidak boleh kita yangkus, ya, tidak boleh turun. Maka dari itu istiqomah dalam kebaikan, maka nanti kita akan selalu dijaga oleh Allah dalam kebaikan, sehingga ketika akhir hayat kita dalam melaksanakan kebaikan, itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Jadi baik di akhirnya gitu ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, seseorang itu akan diwafatkan pada saat kebiasaannya, atau orang itu akan baik di akhirnya gitu ya. Jadi tergantung akhirnya. Jadi karena kita khawatir berakhir dalam keadaan su'ul, buruk gitu ya, maka kita istiqomah dalam hasan, jadi husnul gitu, supaya husnul khotimah, jadi akhirnya kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang harus saling harus saling mengingatkan. Jadi teknisnya ya, pertama biasakan kita saling mengingatkan. Dan orang yang kita minta saling mengingatkan itu ya pasangan hidup kita. Ya, apalagi kalau usia-usia segini kita saling mengingatkan. Kalau istri kita misalnya lagi lalai, kita ingatkan, dan istri kita kalau kita sedang lalai kadang-kadang gitu ya, maka kita minta dia untuk mengingatkan. Ya, tawasobil haq wa tawasul itu harus dilakukan supaya kita saling ada mengingatkan. Yang kedua, mengkondisikan. Mengkondisikan itu artinya ya tadi, awal-awal mungkin berat, tapi kita doa, Allahumma paksakan, pokoknya harus maksain, harus dibuat target, dibuat jatah. Kemudian yang ketiga, biasakan kita mengingat kematian, ya, karena supaya melunakkan hati kita itu kita ingat mati, ya, ingat mati. Jadi kalau kita ingat mati, makanya ketika ada mendengar orang yang meninggal, kemudian kita mengucapkan istirja, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu untuk mengingatkan hati kita. Jadi ketika ingat kematian, maka kita akan berhenti maksiat. Kemudian kita akan berusaha untuk berbuat semakin baik dan kita bertaubat kepada Allah. Dan tadi istiqomah untuk sholat malam. Istiqomah sholat malam, karena tadi walaupun hanya 2 rakaat saja, ya, layutroku kuluh. Kalau kita tidak sanggup semuanya, misalnya 8 rakaat, ya jangan tinggalkan semuanya, ya, cuma 2 rakaat.
menjelang sholat subuh ya. Jadi menutup dengan witir ya. Kalau misalnya nggak bisa 3 ya, atau ini ya 1 nggak ada masalah, tapi istiqomah. Karena yang disukai oleh Allah adalah amalan sedikit tapi continue, dawam gitu. Jadi itu diupayakan oleh kita. Jadi sudah usia-usia kita ini kita harus memaksakan diri, mengkondisikan diri gitu ya, dan berupaya karena kita tidak tahu ajal kita datangnya kapan kan gitu ya. Jadi ingat terus bahwa kita akan mati, insya Allah akan menjadi penjaga kita agar tidak yang kusuk, tidak akan turun Dan cari teman-teman yang biasa, teman-teman orang baik lah. Jadi kalau kebiasaannya dulu suka kumpulnya sama orang-orang yang nggak jelas, sekarang itu sudah mendekatlah ke komunitas orang-orang saleh, orang-orang yang rajin ibadah. Sudah tidak waktunya lagi, nggak pantas lah sudah jadi kakek kemudian ngumpulnya sama orang-orang yang lalai, udah nggak pantas lagi. Itu Kang Denny. Kang Denny ketawa. Iya. Oke, makasih Pak Ustadz. Ya, Kang Denny ini ada jawabannya. Oke, silahkan lanjut. Ini Kang Denny-nya muncul tuh. Muncul. Oke, Kang Denny cukup. Kang Denny ada komen? Oh, nggak ada. Oke, ya silahkan. Udah Daniel. Iya. Yang pertama mengenai sedekah ya. Mungkin kita sudah tahu bahwa saya pernah dengar dan bahwa yang kita berikan juga ke orang tua, ke adik, ya, ke keponakan gitu ya, itu juga sedekah gitu ya, sedekah. Tapi kadang-kala kita berpikir emang apakah itu kewajiban, apakah sedekah gitu. Kadang-kadang kita juga porsi yang kita berikan ke keluarga itu kan besar gitu ya. Sehingga mungkin sudah tidak ada lagi yang mau kita alokasikan buat lingkungan sekitar gitu loh. Nah, ini bagaimana Ustadz ya kalau kita merasa ya sudahlah kita sedekahkan aja buat orang tua ya sampai 20-30% dari kita punya income gitu ya, atau ke adik atau gimana. Itu kalau menggunakan dalil seperti itu gimana ya Ustadz ya? Jadi gini, udah. Jadi kalau infak itu infak dapat umum, ada infak wajib. Nah, infak wajib ke siapa kan gitu ya? Pertama, infak wajib ya. Ya, infak wajib itu adalah salah satunya ada nafkah. Kepada siapa? Kalau seorang laki-laki kepada istri wajib dinafkahi. Ya. Kemudian siapa lagi anak yang memang dalam tanggungan kita itu wajib nafkahnya. Kemudian siapa lagi orang tua yang dia memang tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri, maka itu ditanggung oleh anak laki-lakinya. Jadi kepada orang tua, apalagi misalnya ibu masih hidup, ayah sudah nggak ada. Jadi siapa yang menafkahi ibu kita? Ya anak laki-lakinya wajib. Kalau anak perempuannya sunnah, tapi anak laki-lakinya wajib. Jadi kalau dia kemudian menafkahi istrinya jor-joran, tetapi dia lupa ibunya nunggu kiriman sampai mencucurkan air mata, maka hilang berkah rezeki yang Allah berikan kepada anak itu. Masya Allah. Hati-hati. Justru keberkahan itu. Makanya bagi ibu itu justru harus kita cari keberkahan dari mereka. Ya, jadi mereka bahkan ada kisah ya yang itu dicantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bagaimana kebaikan seseorang yang kemudian ketika dia tawasul kepada kebaikannya itu kemudian Allah mengabulkan doanya, digeserkan ketika ada cerita 3 orang kemudian terjebak dalam sebuah gua gitu ya. Kemudian salah satu orang itu mengatakan, ya Allah, aku punya orang tua hidup bersama aku dan aku senantiasa membawakan susu. Dan aku tidak pernah memberikan kepada istri dan anak-anak sebelum orang tuaku dulu meminumnya. Maka suatu malam aku terlambat datang, orang tuaku sudah tidur dan anak-anakku pengen meminum itu, istri dan anak-anakku meminum, tapi aku tidak memberikan kepada mereka sampai diminum dulu orang tuaku. Ya Allah, kalau aku kerjakan ini ikhlas karenamu ya Allah, maka bukakanlah itu penghalang itu. Ternyata Allah geser.
tapi belum bisa keluar mereka. Artinya mendahulukan orang tua dari istri dan anak itu justru lebih keutamaan. Tetapi tentunya tidak juga cuma untuk orang tua, karena menafkahi istri dan anak juga wajib. Jadi kita yang punya ini. Dan kalau ke orang tua itu bukan bunyinya sedekah. Bukan sedekah. Bunyinya bukan sedekah, tapi itu nafkah wajib. Dan bagaimana Allah menghargai nafkah wajib. Jangan sampai orang mengejar infak sunnah, yaitu bersedekah, bagi-bagi ke orang, tetapi dia lupa menafkah wajibnya. Baik, oke. Jadi kalau seandainya habis untuk nafkah wajib, misalnya udah sampai tidak mengerjakan yang sunnah, tidak menjadi masalah. Daripada banyak yang sunnah tapi tidak melaksanakan yang wajib, justru yang sunnah tidak akan diterima oleh Allah. Jadi posisinya seperti itu. Jadi aulawiyat namanya. Jadi prioritas itu harus yang wajib dulu. Kalau sudah wajib, baru kemudian cerita tentang sunnah. Jangan kebalik. Jadi sunnahnya dikerjakan, wajib tidak. Gitu. Tapi ingat, kalau yang wajib seperti zakat itu memang kan setahun sekali. Dan jumlahnya juga kecil, dan setahun sekali, dan katanya ada. Tentunya kalau kita hanya melaksanakan yang wajib dalam hal ini zakat, tetapi kita tidak mengerjakan yang sunnah seperti sedekah, yang itu bisa kapan saja, bisa berapa saja, tentunya kita rugi karena zakat itu minimal supaya orang tidak disebut bakhil. Jadi orang bakhil itu orang yang tidak mau melaksanakan yang wajib. Makanya pernah Hindun laporkan Abu Sufyan kepada Rasulullah, ya Rasul, Abu Sufyan itu bakhil. Dia memberi nafkah kepadaku dan ke anak-anakku nggak cukup. Ada dia punya kemampuan. Apa kata Rasul? Ambil secukupnya. Jadi orang yang tidak menafkahi istri dan anaknya yang cukup pada dia mampu, maka itu dikatakan bakhil. Sama dengan orang dia punya harta sampai nisab dan haul sampai setahun, ada hartanya tidak mengeluarkan zakat, itu bakhil. Tapi kalau orang punya harta tidak mengeluarkan yang sunnah, tidak sedekah macam itu, belum dikategorikan sebagai orang yang bakhil. Tapi dia sayang sekali karena dia tidak punya tabungan untuk akhirat. Karena kita berinfak sebenarnya untuk diri kita sendiri, tabungan untuk kita di akhirat gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Next, satu lagi ya. Masalah iman ya. Iman itu kan ada yang terakhir kalau nggak salah, iman terhadap takdir ya. Yaumul akhir. Ya. Kalau takdir terhadap kita, ada yang takdir yang sifatnya mungkin kayak bencana atau mungkin musibah gitu ya, Ustadz ya. Udah berapa kali mungkin kita diberikan kajian ya. Ada nggak ya Ustadz, bagaimana ikhtiar kita mungkin lewat doa atau satu amalan yang membuat takdir-takdir yang sifatnya musibah dan kawan-kawan ini bisa terhindar, Ustadz? Ya. Ini kalau apakah seandainya sedekah ini atau ada yang lain nih Ustadz, amalan kita nih yang untuk menghindari takdir yang sifatnya musibah ya terhadap kita gitu. Jadi dibatalkanlah sama Allah. Iya. Nah, kita nggak tahu ya Ustadz, kita nggak tahu nih kan. Daniel andaikan ya ikuti mazhab Syafi'i di dalam sholat subuh itu ada namanya doa kunut. Tapi saya nggak tahu apa udah Daniel kan dari Sumatera Barat biasanya. Saya tidak kunut. Nggak kunut ya. Nah, andaikan ini di antara doa kunut itu ada doa ya. Allahumma hdina fiman hadai wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wakina birahmatika syarroma qadait. Itu apa doa itu, ya Allah jagalah kami, wakina dengan rahmatmu ya, dengan min syarri qadari, keburukan yang telah Engkau tetapkan. Wakina birahmatika syarroma qadaita, yang telah Engkau takdirkan atau tentukan. Ya, kita minta kepada Allah agar ya Allah jagalah kami dari keburukan yang telah Engkau tetapkan untuk kami gitu ya. Nah, begitu udah amin, masuk juga doa juga walaupun nggak hafal. Kalau berjamaah di belakang saya. Kalau di belakang saya.
Tapi kalau Masya Allah. jadi di antara doa kunut ya. Ini contoh bagus nih ya. Ada pertanyaan dari seseorang, diberikan satu jalan, tetapi orang tadi tidak menjalankan ya. Nah, itulah saya itu. Masya Allah. Maksudnya ini kalau pertanyaannya muncul dari saya gitu loh ya. Boleh nggak saya? Saya lagi kayak lagi disentil ini, lagi disentil ini ya. Iya. Masya Allah. Makanya jangan ujuk-ujuk doa kunut subuh bid'ah dolalah finar. Masa orang di antara doa kunut itu minta dijaga oleh Allah dari keburukan yang telah Allah tetapkan, masuk neraka malah, jadi bingung saya. Nah, inilah gunanya kita taklim ya. Malam ini diberikan pencerahan tuh ya. Gitulah kan. Jangan antipati pada isi kecil doa. Saya diketawain tuh sama Kang Denny itu kan, diketawain, rasain lo katanya ya. Saya ingin nanya tetapi dikasih jawaban ke orang yang nggak kunut. Ya Allah. Masya Allah. Biar nanti saya berpikir nanti secara ini ya. Secara inilah logik ya. Logik ya. Nggak bisa berubah kalau memang belum bisa membahaskan. Karena gini, kalau fikih itu apa yang kita membuat kita tumanina kan? Iya. Kan berarti kemudian ketika berbeda masalah fikih, kemudian kita membenci orang yang berbeda, itu kan salah. Betul. Salah. Jadi kalau sekarang nih saya lagi berusaha open mind ya, Masya Allah. Orang minta kebaikan, coba Allahumma hdini fiman, ya Allah berikan hidayah sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah kepada orang yang telah Kau beri hidayah, kan gitu ya. Siapa yang beri hidayah? Kan kita minta dalam surat Al-Fatihah kan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah hidayahi kami, berikan kami petunjuk ya ke jalan orang-orang istiqomah, yaitu alladzina an'amta alaihim, kan, orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ya, kemudian kita minta Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah berikan kami hidayah, berikan kami petunjuk sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah kepada orang yang telah Engkau beri hidayah, yaitu para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, salafus saleh, kan gitu ya. Baik. Kemudian warzuqni fima atau jadi, dan berikan kami rizki ya. Warzuqni yang isinya kan bagus-bagus semua tuh. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, ya Allah maafkan. Wa afina wa tawallana fiman tarik wa barik lana, ya berkahi kami kepada apa yang telah Engkau berisikan kepada kami. Kita minta kepada Allah agar apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah berkahi gitu. Wa barik lana fima apa tadi, malah saya menjelaskan saya lupa, padahal itu diamalkan ya. Kalau saya biasa ditambahin jadi doanya panjang tuh ya. Tapi pernah mungkin udah pernah ngaminin doa kunutnya Imam Masjid Nabawi, Masjid Haram. Coba kalau misalnya 15 hari. Kayaknya di Haram nggak ada kunut deh sama Nabawi. Iya, kalau subuh ya. Iya. Tapi kalau sholat taraweh, sholat witir di 15 hari terakhir, ya. Gitu. Jadi ternyata kan kunut ada ya. Iya, kunut ada. Apakah kunut di sholat subuh saja? Itu kan khilafiyah. Jadi tidak ujuk-ujuk kemudian khilafiyah, kemudian yang mengerjakan kemudian bid'ah dolalah finar. Masa orang sholat subuh gara-gara doa kunut masuk neraka? Ada hal lucu sepanjang hidup saya, kunut saya amini cuma sekali waktu saya di GBK. Saya sholat subuh di GBK dulu. Waktu zaman dulu pergerakan lah, tahu lah ya. Iya. Jam 4 pagi ya. GBK. Gitu. Tapi kan, setelah ngaminin itu, kemudian ini ngomongin gerutu enggak? Oh enggak. Waktu di GBK enggak. Tapi kalau di surau depan rumah, saya memang termasuk orang yang enggak angkat tangan itu. Enggak angkat tangan sih enggak apa-apa. Enggak ada tangan enggak apa-apa. Tapi kan pasti kunut kan? Ya. Kan nggak mungkin kunut itu artinya berdiam itu kunut. Jadi nggak mungkin misalnya udah kan makmum, nggak mungkin kemudian imamnya doa kunut malah udah kemudian sujud, itu nggak benar. Iya. Sebenarnya itu sebenarnya kan ikut kunut kan? Iya. Cuman sayang tidak ngaminin doanya, sayang banget. Oke. Iya kan? Apa susahnya ngaminin kan? Iya. Kunutnya udah kan diam kan, nggak dahuluin imam kan? Iya, itu kunut itu artinya berhenti artinya berdiri itu. Jadi setelah i'tidal kemudian tidak langsung sujud, berhenti, itu nyawa kunut. Nah doa kunut itu tadi
Doa kunut, baca doanya itu Allahumma hdina fiman hadait wa afina. Itu. Makanya kalau saya tidak diaminkan, sayang udah kunutnya ikut, Baik. tidak ikut ngaminin doanya. Sayang kan? Baik. Baik. Diprovokasi. Walaupun saya sendiri pernah dengar Hamka pun tidak membaca kunut, tapi kalau dia persilakan seseorang untuk menjadi imam dengan doa kunut, beliau pun yang saya dengar mengamini. Iya, iyalah, iya. Sayang masa ada permintaan baik kemudian tidak diaminkan, rugi amat. Baik. Malaikat juga mengaminkan, masa kemudian kita ikut sholat. Apa sebab menghalanginya? Gengsi. Atau tadi merasa kita lebih pintar, lebih bagus daripada orang yang kunut. Kan nggak kayak gitu juga. Baik. Ya tentunya bukan berarti yang kunut merasa lebih bagus juga, enggak juga. Mungkin cuma satu kali, sok konsisten kali ya. Gitu ya. Ya ini bagus ini, walaupun dibawa bercanda tapi di hati ini sebenarnya gunda gulana ini ya. Nantilah coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Siap. Ya, oke. Ya kita. Baik. Kang Jojo ada lagi? Kang Denny Baitur Rahman pakai kunut nggak Baitur Rahman? Kang Denny. Di mute. Kalau di Samarinda, alhamdulillah selalu dah. Oh selalu ya. Di Samarinda juga pakai kunut dah. Banyak Masjid Al-Ma'ruf sini. Masyaallah. Alhamdulillah. Ya lihat artinya aja. Saya pernah dikritisi oleh seseorang. Kalau nggak salah waktu itu saya lagi oleh guide-nya waktu umroh ya. Anda kalau sudah mengikuti satu mazhab, ikuti dengan selengkap-lengkapnya gitu loh. Jangan pilih-pilih gitu loh. Ya, jadi kalau emang kita ini mengikuti mazhab Syafi'i, ya Syafi'i semua gitu loh. Jangan dicampur-campur, ada yang Maliki, ada yang Syafi'i gitu ya. Dan saya termasuk yang kayaknya masih mix gitu loh ya. Masih kurang konsisten. Ya, mudah-mudahan malam ini bisa menjadi bahan kajian lah. Ya. Dan sebenarnya kalau bermazhab itu fleksibel, dah. Maksudnya gini, karena hukumnya kan sebenarnya boleh kita satu mazhab, boleh kita dalam beda hukum, ya beda mazhab boleh. Tapi yang harus selaras itu kalau misalnya satu mazhab dan itu berurutan. Contoh misalnya syarat dan rukun ya dalam suatu amalan. Contoh misalnya tentang sholat, maka tentang wudunya harus ikuti satu mazhab supaya tidak orang Sunda pajiing gitu. Jangan gitu. Tapi kalau masalah misalnya yang masalah sholat ikuti mazhab Syafi'i, kemudian masalah misalnya tentang zakat ikuti mazhab Hambali atau Hanafi, ya boleh asal itu dasarnya bukan hawa nafsu kita, bukan yang ingin yang paling gampang, enggak. Tapi setelah kita kaji ternyata ini yang memuaskan, ini yang membuat kita tenang gitu. Intinya gitu. Karena dan kan kebenaran itu sebenarnya satu. Kebenaran itu satu, nggak mungkin misalnya dua-duanya benar menurut pendapat seseorang, kan aneh gitu. Ya benar itu satu. Tapi bukan berarti kalau kita menganggap ini benar, yang lain yang beda dengan kita seolah salah, enggak. Itu adalah fikih kan, masalah fikih itu kayak gitu. Makanya ya nggak boleh kita strik-strik kalau masalah fikih. Karena bisa jadi kita memang kita mengambil sesuatu yang kuat menurut kita, tapi menurut pendapat orang lain lemah. Tapi semuanya menjalankan hukum syara, sama-sama menjalankan hukum syara gitu. Makanya kalau kaitan dengan furu, dengan khilafiyah, itu nggak boleh kata-kata kulu bid'ah dolalah, kalau dolalah finar nggak boleh. Jadi ayat hadis itu terkait dengan sesuatu hukum yang sudah pasti, qot'i. Kemudian dia membuat sesuatu yang berbeda, itu yang nggak boleh. Misalnya sholat itu 5 waktu, dia tambah misalnya 1 waktu lagi, itu nggak boleh, bid'ah dolalah finar. Tapi kalau dalam fikih dan itu semua digali oleh ulama mujtahid dari dalil yang terperinci, kemudian ada sesuatu yang ini memuaskan kita, yang satu misalnya oleh kita dianggap lemah, ya sudah, yang memuaskan kita, yang dia buat kita ambil, kita tabani namanya, kemudian kita amalkan. Yang lain orang-orang lain, ya. Tapi yang lain pun ketika dia mentabani yang berbeda dengan kita, dia pun sedang menjalankan hukum syara, dia pun sedang bertakwa, dia pun sedang taat, bukan sedang maksiat. Makanya jangan dikategorikan
bid'ah juga, kemudian dolal finnar. Yang masuk neraka itu pelaku maksiat saja. Nah, orang yang tidak sholat subuh, itu yang maksiat, itu yang bisa finnar. Tapi kalau orang sholat subuh pakai kunut kan, dan berbeda dengan kita, nggak masuk neraka, dia masuk surga juga. Bisa jadi lebih dulu dia daripada kita. Karena dia itu tidak pernah mencaci maki orang yang tidak kunut gitu ya. Sementara yang tidak kunut mencaci maki orang yang kunut, kan jadi masalah. Karena mencaci maki sesama muslim itu yang nggak boleh. Begitu udah. Jadi bukan memprovokasi harus kunut, enggak. Tapi doa kunut itu bisa diambil. Nah, doa, ya Allah, lindungi aku dari ketentuanmu kepadaku yang seandainya buruk. Gantilah dengan takdir yang baik. Dan seterusnya boleh. Oke, kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Dan dibiasakan kita. Biasakan minta kepada Allah, jaga. Makanya yang paling sering yang kita ucapkan kan, wakina ada benar kan? Wakina ada benar. Karena yang paling mengerikan itu, sanksi itu neraka. Maka kita minta pada Allah, wakina ada, ya Allah jagalah kami dari api neraka. Tapi kalau kita misalnya jaga dari keburukan-keburukan, silakan ya Allah jagalah aku dari ketentuanmu yang seandainya buruk, ganti dengan yang baik. Dan salah satu cara Allah mengabulkan doa kita itu pertama mengabulkan apa yang kita minta, yang kedua mengganti dengan yang lebih atau mencegah dari keburukan yang akan menimpa kita, atau kemudian menjadi tabungan pahala nanti di akhirat. Jadi setiap doa. Jadi kalau misalnya kita minta kepada Allah agar dilindungi atau dicegah atau ada keburukan yang kemudian Allah mencegahnya, karena memang pasti hanya Allah yang bisa mencegah keburukan yang menimpa kita. Ya demikian pula hanya Allah lah yang bisa memberikan kebaikan kepada kita kan gitu. Makanya kita minta sama Allah. Makanya doa sapu jagat kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasan itu mencakup semua kebaikan. Wa qina adzabannar, dan jaga dari api neraka. Jadi sebenarnya sudah diamalkan. Ya. Tentunya tadi apakah amalan yang ini bisa mencegah? Siapa yang pengen panjang umurnya dan luas rezekinya, maka sambung silaturahmi. Artinya silaturahmi itu bisa merubah takdir kita. Ya, takdir kita itu kan, misalnya rezekinya tadinya mulai susah, jadi diberikan kelapangan. Umurnya misalnya pendek, kemudian dipanjangkan. Ya Allah yang menentukan semua kan gitu. Kita jalani apa silaturahminya. Siapa yang kemudian dapat rezeki yang tidak diduga-duga, suruh taat kepada Allah, ya salah satu misalnya dengan sedekah. Nah, sedekah supaya berkah kita kemudian kita sedekah. Ya. Dan diniatkannya tadi sedekah bukan untuk dunia gitu. Ya karena Allah semata, maka Allah nanti akan membalas, melipat gandakan, bisa di dunia, bisa di alam barzakh, bisa di akhirat. Itu intinya. Jadi setiap kebaikan insya Allah akan menjaga kita dari keburukan. Kalau toh pun menurut versi kita buruk, tapi itu ketahuilah itulah kebaikan versi Allah. Karena setiap musibah yang menimpa orang beriman dan orang beriman itu sabar, itu kebaikan baginya. Bisa menghapuskan dosa-dosanya dan bisa menambahkan pahala. Jadi enak bagi orang beriman itu, semuanya jadi baik. Asal mencikapinya benar, ya. Jadi caranya semua kebaikan yang Allah telah syariatkan, yang tercontoh Rasulullah, itu salah satu pencegah dari keburukan yang akan menimpa kita. Ya. Jadi keburukan yang akan menimpa kita dalam pengertian keburukan versi Allah. Kalau keburukan versi manusia bisa relatif, udah. Jadi misalnya kita ini karena sakit kan ya keburukan oleh manusia, padahal sebenarnya karena asik terus sibuk terus dunia, disakit sama Allah. Sehingga begitu sakit baru dia sadar, baru kemudian ingat sama Allah gitu ya. Itulah manusia. Makanya versi baiknya menurut Allah. Dan versi buruknya juga versi menurut Allah yang buruk gitu ya. Karena tadi asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi jadi bisa jadi kalian itu membenci sesuatu, padahal itu baik bagi kalian. Wa sa'antuhibba syai'an wa syarrul lakum, bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, ya kita semua enggak tahu yang baik dan buruk itu. Makanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz. Amin ya rabbal alamin ya. Udah jam udah setengah 11. Iya. Silakan kalau ada yang mau sampaikan lagi. Tapi kalau memang saya tidak, beberapa minggu terakhir ini Kang Cucu
Ya. suka melihat ada Kang Eko nih. Oh, Kang Eko Cahyono, ya. Kayaknya pengen juga dengar suaranya Kang Eko nih. Masya Allah. Mana Kang Eko? Ya, Assalamualaikum. Terus menyimak, Kang. Masya Allah. Terus Masya Allah, menyimak. Iya, iya. Mantap. Ya. Oke, Kang, Lanjut, ini Kang, karena lanjut. sudah jam. Ada Ada yang mau disampaikan, Kang Eko? Nggak ada. Lanjut, Kang. Nggak ada, oke, lanjut ya. Kita udah seperti biasa, kalau memang tidak ada yang disampaikan lagi. Kang Denny, ada yang mau sampaikan? Kang Denny? Oh, nggak ada. Oke. Pak Ustadz, kita akhiri saja karena tadi sesuai dengan info tadi. Jam berapa tadi? 9, 10. 21.29. 21.29. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada kita semua. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi. Amin. Dan sepertinya jumlahnya sudah mulai konsisten antara 20 sampai 30. Pokoknya di itu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam ini bermanfaat untuk kita, untuk dunia akhirat kita semua. Dan kalau ada yang salah, ya kelemahan saya mungkin dalam memahami ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Rasul. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan saya. Kita sama-sama berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, panjang umur untuk ibadah, memberikan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhurrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma razaqtana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kang Cucu. Ya, insyaallah kita ketemu lagi di minggu depan. Atur nuhun pisan sadayana. Ya, oke. See you soon. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Denny. Waalaikumsalam. Ya, Kang Dani.